Berpikir kritis adalah salah satu dari 6 komponen penting yang wajib dikuasai oleh siswa pada abad ke-21. Namun, apakah siswa di Indonesia sudah menguasai kemampuan berpikir kritis? Menurut penelitian yang dirilis oleh PISA tahun 2022, menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masihlah rendah. Hal ini dilihat dari skor literasi yang masih berjumlah 359 dan ternyata skor ini belum memenuhi rata-rata skor OECD yakni 469. Rendahnya skor literasi di sini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa di Indonesia untuk mencerna suatu bacaan masihlah rendah. Dengan kualitas generasi yang seperti ini, bagaimana kita hendak menyongsong Indonesia Emas 2045? Mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentu saja harus diinisiasi dengan membentuk generasi yang cerdas serta bernalar kritis yang mampu bersaing secara global. Pentingnya bagi kita menyadari bahwa generasi yang cerdas serta bernalar kritis dihasilkan dari pendidikan yang analitis serta berkualitas. Pendidikan berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas. Mari menjadi generasi cerdas. Literasi adalah jendela dunia. Tapi bagaimana perkembangan literasi di Indonesia? Mari kita telusuri bersama. Apa itu literasi? Literasi bukan sekadar bisa membaca, tapi juga memahami, berpikir kritis, dan menggunakan informasi untuk hidup lebih baik. Berbicara dari segi sejarah, perpustakaan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial. Yang mana dulunya terbatas di era kolonial, kini lebih terbuka dan merangkul keberagaman. Perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah jadi ujung tombak layanan literasi di seluruh penjuru negeri. Perpustakaan digital mulai berkembang seperti e-Perpusnas dan aplikasi iPusnas, memungkinkan akses koleksi secara daring. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur dan akses internet masih menghambat di daerah terpencil. Sayangnya, budaya baca kita masih rendah. Banyak yang lebih tertarik bermain gadget daripada membaca buku. Minat baca masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan studi UNESCO 2016, tingkat literasi membaca Indonesia berada di peringkat rendah secara global, dengan rata-rata hanya 6 buku per tahun yang dibaca per orang. Namun, upaya pemerintah dan komunitas berbagai pihak tak tinggal diam. Pemerintah, sekolah, dan komunitas giat menggerakkan budaya baca, seperti Taman Baca Masyarakat dan Komunitas Baca. Program seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak 2016 dan Kurikulum Merdeka menekankan penguatan literasi di sekolah. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kualitas pendidikan yang tidak merata. Dalam hal ini, peran-peran guru dan keluarga memegang peran penting dalam menumbuhkan minat baca sejak usia dini, seperti guru membacakan cerita, orang tua mendampingi anak membaca. Adapun tantangan literasi fungsional. Banyak masyarakat hanya mampu membaca tanpa memahami atau menganalisis informasi secara kritis. Hal ini terlihat dari rendahnya kemampuan memilah hoaks di era digital. Mulai dari Sabang hingga Merauke, berbagai inovasi literasi yang luar biasa tumbuh subur di seluruh pelosok negeri. Contohnya, kita bisa melihat inisiatif seperti perpustakaan keliling menggunakan motor, pustaka motor, serta taman baca kreatif yang hadir untuk mendekatkan buku dan menumbuhkan minat baca di berbagai komunitas. Peran anak muda zaman sekarang juga ikut memajukan literasi lewat internet. Mereka bikin konten belajar yang seru, punya grup baca online biar bisa ngobrolin buku, dan bikin kampanye membaca di media sosial dan video blog. Semangat kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat inilah yang menjadi kunci. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, komunitas, pegiat literasi, hingga dukungan aktif dari generasi muda, masa depan literasi Indonesia akan semakin cerah dan menjanjikan. Kesimpulan perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan struktural seperti akses, pendanaan, dan rendahnya minat baca. Kombinasi kebijakan pemerintah, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat dapat mempercepat peningkatan literasi dan budaya baca, yang pada akhirnya mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas,